Bab 501, Aku juga merindukanmu. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bibi, Xiao Tian sedikit terkejut saat mengetahui bahwa yang meneleponnya adalah bibinya. Bukankah ini terlalu kebetulan? Pada saat ini, Xiao Tian ragu-ragu apakah dia harus mengakhiri panggilan dengan si Fei dan Liu Ning atau tidak. Memang benar bahwa ibu dan bibinya juga adalah wanitanya, tetapi saat itu, Xiao Tian masih ingin mendengar suara si Fei dan Liu Ning. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengakhiri panggilan atau tidak? Karena mereka adalah wanitanya, Xiao Tian memutuskan untuk memberitahu si Fei dan Liu Ning bahwa bibinya juga meneleponnya. Ninger, Fei, bibiku sedang meneleponku sekarang. Sebenarnya, Xiao Tian merasa tidak enak saat mengatakannya. Seolah-olah dia ingin mengakhiri panggilan ketika ada wanita lain yang meneleponnya. Oh, bibimu, jawab Liu Ning. Kamu bisa menerima panggilannya. Kami akan meneleponmu lagi nanti. Benar, adik kecil, jangan khawatirkan kami. Si Fei menambahkan, karena bibinya yang meneleponnya, Liu Ning dan si Fei berpikir akan lebih baik untuk mengakhiri panggilan. Xiao Tian adalah pacar mereka, jadi mereka harus memahaminya. Nanti aku telepon lagi. Aku mencintaimu. Xiao Tian senang ketika si Fei dan Liu Ning mengizinkannya menerima telepon dari bibinya. Namun, di saat yang sama, dia juga merasa bersalah karena mereka sering memahami situasinya sementara dia tidak bisa menghabiskan waktu sebanyak yang mereka inginkan. Aku juga mencintaimu. Si Fei dan Liu Ning menjawab serempak sebelum menutup telepon. Halo, Bibi. Xiao Tian berbicara setelah mengangkat telepon dari bibinya. Tian, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Ye Qingyu sangat merindukan keponakannya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk meneleponnya. Aku sedang memikirkanmu. Xiao Tian menggunakan kata-katanya yang manis. Lidah yang fasih. Meskipun dia mengatakan sesuatu seperti itu, dia senang setelah mendengar kata-katanya. Aku sangat merindukanmu, Bibi. Apakah kamu merindukanku? Meskipun cintanya kepada bibinya tidak sebesar sebelumnya, dia masih peduli padanya dan berusaha membuat hubungan mereka seperti dulu. Ya, aku juga merindukanmu. Ye Qingyu memberikan jawaban yang jujur. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu sendirian? Apakah ibu ada di dekatmu? Xiao Tian mengajukan beberapa pertanyaan kepada bibinya. Biasanya, ibu dan bibinya seperti satu paket. Jika mereka tidak bekerja, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Itulah sebabnya Xiao Tian ingin tahu di mana bibinya berada dan mengapa dia tidak mendengar suara ibunya. Aku sendirian di kamarku sekarang. Sebelumnya, kakak perempuan pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Karena dia sendirian di rumah, Ye Qingyu tiba-tiba teringat keponakannya dan ingin mendengar suaranya. Sudah beberapa hari sejak dia mendengar suaranya, itulah sebabnya dia tidak dapat menahan keinginannya untuk mendengar suaranya. Begitu, jawab Xiao Tian. 15 menit setelah Ye Qingyu menelepon Xiao Tian, Ye Xueyin tiba di rumah. Ia langsung meletakkan belanjaan di dapur dan duduk di ruang tamu. Namun, saat mengetahui adik perempuannya menelepon putranya, ia berlari ke kamar Ye Qingyu dan berkata, Tian. Setelah berkata demikian, ia menatap Ye Qingyu dan berkata, kau menelepon Tian, kan? Ya, jawab Ye Qingyu sambil menganggukkan kepalanya. Nyalakan mode pengeras suara. Karena ia juga ingin berbicara dengan putranya, Ye Xueyin meminta adik perempuannya untuk menyalakan mode pengeras suara di ponsel pintarnya agar mereka dapat mendengar suaranya dan berbicara dengannya bersama-sama. Ye Qingyu tidak menjawab dan langsung menyalakan mode pengeras suara. Ibu, apa kabar? Karena mendengar suara mereka tadi, Xiao Tian tahu bahwa bibinya telah menyalakan mode pengeras suara di ponsel pintarnya. Aku baik-baik saja, tetapi aku sangat merindukanmu. Ye Xueyin memberikan jawaban yang jujur. Sejak putranya pergi ke Beijing, ia sering memikirkannya. Baru beberapa hari mereka berbaikan, tetapi mereka harus berpisah lagi karena dia harus pergi ke Beijing. Dia merindukan suaranya, pujiannya, kata-kata manisnya, dan pelukannya. Itulah sebabnya dia sering tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Aku juga, jawab Xiao Tian. Aku juga sangat merindukanmu. Tian, cepatlah kembali ke Shanghai. Ibu ingin menghabiskan waktu bersamamu dan memelukmu. Ye Xueyin merasa dia bisa menjadi gila karena merindukannya jika mereka berpisah begitu lama. Aku akan kembali lusa. Pada saat ini, Xiao Tian benar-benar ingin segera kembali karena semua wanitanya sangat merindukannya. Namun,
dia tidak bisa melakukannya karena dia harus memikirkan perasaan Lan Ruoxi juga, dan dia masih belum membeli oleh-oleh. Bagus. Ye Xueyin sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa putranya akan segera kembali ke Shanghai. Saat itu, Xiao Tian mengobrol dengan bibi dan ibunya selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya dia menutup telepon dan menelepon si Fei dan Liu Ning. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian mandi setelah bangun tidur. Karena dia pikir Lan Ruoxi masih di kamarnya, dia menuju ke kamarnya dan memanggilnya. Yang, apakah kamu butuh sesuatu? Lan Ruoxi berkata dengan suara mengantuk. Apakah kamu masih di tempat tidur? Dari suaranya, Xiao Tian tahu bahwa Lan Ruoxi masih di tempat tidur. Jam berapa dia kembali tadi malam? Sepertinya dia masih mengantuk. Xiao Tian yakin bahwa Lan Ruoxi masih tidur ketika dia memanggilnya tadi. Ya, aku masih di tempat tidur sekarang. Karena dia sedang berbicara dengan Xiao Tian, Lan Ruoxi tidak merasa malu ketika dia mengetahui bahwa dia masih di tempat tidur. Apakah kamu butuh sesuatu? Tidak, Xiao Tian langsung menjawab. Tadi, aku ingin mengajakmu pergi ke suatu tempat, tetapi karena kamu masih mengantuk, kurasa aku akan pergi sendiri. Maaf, bisakah kamu pergi sendiri? Aku masih ingin tidur sekarang. Karena dia kembali ke hotel pada pukul 3 dini hari, Lan Ruoxi masih ingin tidur. Baiklah, Xiao Tian tidak punya pilihan selain berjalan-jalan sendirian. Xiao Tian menghela napas setelah menutup telepon. Sendirian, aku berjalan sendirian di kota besar ini. Tidak ada yang menemaniku, sangat sepi. Xiao Tian menyanyikan sebuah lagu setelah berjalan keluar dari hotel. Karena mobil yang disewanya sudah dikembalikan, Xiao Tian menikmati pemandangan pagi dengan berjalan kaki. Karena masih pagi, dia melihat banyak orang pergi bekerja atau sekolah. Dia pergi ke taman, tetapi hanya beberapa orang di sana. Xiao Tian menghabiskan waktu di taman sekitar 1 jam sebelum dia pergi untuk membeli kopi. Saat ini, dia masih belum sarapan karena dia tidak berminat untuk makan apapun. Saat Xiao Tian berjalan, dia tiba-tiba melihat tempat penyewaan sepeda. Karena lebih baik menikmati pagi kota dengan sepeda daripada berjalan kaki, Xiao Tian memutuskan untuk menyewanya sepanjang hari. Sangat menenangkan menikmati pagi hari dengan bersepeda. Saat Xiao Tian sedang asyik bersepeda, tiba-tiba ia mendengar suara sirene. Kau, pemuda yang mengendarai sepeda biru. Berhenti di sana, kata seorang polisi wanita. Xiao Tian tidak tahu mengapa polisi wanita itu ingin dia berhenti karena dia yakin bahwa dia tidak melanggar aturan apapun. Karena alasan ini, Xiao Tian tidak berhenti dan terus mengayuh sepedanya. Karena Xiao Tian tidak berhenti, polisi wanita itu menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan berteriak, "Berhenti. Kalau tidak, aku akan menembak kepalamu." Xiao Tian tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar setelah mendengar suaranya. "Tunggu, jangan bilang padaku." Xiao Tian menoleh ke arah mobil polisi untuk memastikan apakah tebakannya benar atau tidak. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang mengejarnya adalah Yi Wenxin, dia mengayuh sepedanya lebih cepat karena dia yakin bahwa Yi Wenxin ingin membuatnya mendapat masalah lagi. Yi Wenxin menggertakkan giginya ketika Xiao Tian tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Karena alasan ini, dia mengarahkan senjatanya ke langit dan menembaknya. Bang, setelah menembakkan senjatanya, Yi Wenxin berteriak lagi. "Berhenti sekarang, kalau tidak, aku akan menembak kepalamu selanjutnya." Xiao Tian langsung menghentikan sepedanya. Sial, wanita ini bertingkah seperti orang gila lagi. Pada saat ini, Xiao Tian yakin jika dia tidak menghentikan motornya, dia akan menembak kepalanya. Karena alasan ini, Xiao Tian berbalik dan berteriak balik. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menembakkan pistol lagi? Bukankah aku membantumu menangkap buronan kemarin?" Meskipun Xiao Tian tahu bahwa Yi Wenxin adalah petugas yang gila, tetapi dia pikir Yi Wenxin tidak akan lagi menembakkan pistolnya padanya setelah dia membantunya kemarin. Tetapi dia salah. Dia benar-benar salah karena perilakunya masih sama. Seolah-olah dia tidak membantunya kemarin. Setelah Yi Wenxin keluar dari mobil, dia berjalan menuju Xiao Tian dan berkata, "Masuk ke mobil sekarang." "Apa?" kata Xiao Tian dengan heran. "Kamu ingin membawaku ke kantor polisi lagi? Apa salahku kali ini? Aku tidak melanggar aturan apapun dan kamu masih ingin membawaku ke kantor polisi." "Siapa yang bilang aku ingin membawamu ke kantor polisi?
Jangan bertanya lagi dan masuk ke mobil sekarang. Yi Wenxin tidak repot-repot menjelaskan mengapa dia ingin Xiao Tian masuk ke mobilnya. Tentu saja, Xiao Tian menolak karena dia yakin bahwa Yi Wenxin ingin membawanya ke kantor polisi. Tidak, aku tidak mau. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mengayuh sepedanya lagi karena dia tidak ingin berada di tempat yang sama dengannya. Itu akan membuatnya gila nanti. Asteris Bang, Yi Wenxin menembakkan senjatanya ke sisi kirinya. Xiao Tian langsung menghentikan sepedanya dan berjalan ke arah Yi Wenxin. Ketika dia berada di depannya, dia berteriak dengan marah. Wanita gila, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Kamu dapat membunuh orang yang tidak bersalah dengan perilaku sembrono kamu, Anda tahu. Bagaimana orang seperti Anda bisa diterima menjadi polisi? Apakah Anda menggunakan backdoor? Diam, Yi Wenxin tidak takut pada Xiao Tian. Itulah sebabnya dia berteriak balik. Masuk atau aku akan menembak lagi. Xiao Tian menggertakkan giginya. Bagaimana dengan sepedaku? Kau bisa meninggalkannya di sini. Tidak akan ada yang mencurinya. Yi Wenxin berkata tanpa berpikir dua kali. Apa kau bercanda? Bagaimana kau bisa yakin tidak akan ada yang mencuri sepedaku? Xiao Tian merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dia menyewa sepeda, jadi jika dia kehilangan sepedanya, dia harus membayar denda nanti. Meskipun jumlah denda itu tidak seberapa baginya, tetapi Xiao Tian tidak ingin membuang-buang uangnya untuk hal yang sia-sia. Karena Xiao Tian tidak ingin meninggalkan sepedanya, Yi Wenxin memasukkan sepeda lipatnya ke bagasi belakang dan berkata, selesai. Sekarang masuk ke mobil. Dengan ekspresi marah, Xiao Tian masuk ke mobil. Ketika mereka sudah di dalam mobil, Xiao Tian bertanya, kemana kau ingin membawaku? Kau akan tahu nanti. Seperti sebelumnya, Yi Wenxin tidak repot-repot menjelaskan kepada Xiao Tian kemana dia ingin membawanya. Cih, Xiao Tian menyilangkan tangan di dada. Kenapa aku begitu sial hari ini? Xiao Tian masih mengira hari sialnya adalah karena Yi Wenxin. Dia yakin Yi Wenxin akan membuat masalah lagi untuknya nanti. Setelah menyetir selama beberapa menit, Yi Wenxin memarkir mobilnya di depan toko mie. Kita sudah sampai. Keluar dari mobil sekarang. Xiao Tian tidak tahu mengapa Yi Wenxin menghentikan mobilnya di depan toko mie. Kenapa kamu menghentikan mobilnya di depan toko mie? Karena kita akan makan mie. Yi Wenxin langsung menjawab, ayo masuk. Aku akan mentraktirmu makan. Apa, alasan kamu hampir membunuhku tadi adalah karena kamu ingin mentraktirku mie? Xiao Tian tidak menyangka bahwa dia hampir terbunuh oleh Yi Wenxin hanya karena dia ingin mentraktirnya mie. Jika kamu ingin mentraktirku mie, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan baik? Kamu tidak perlu menembakkan senjatamu seperti tadi, tahu? Apa yang akan terjadi jika kamu membunuhku tadi? Xiao Tian benar-benar tidak mengerti jalan pikirannya. Ini adalah pertama kalinya baginya mengalami hal seperti itu. Biasanya, orang akan berbicara dengan baik jika mereka ingin mentraktir seseorang makan, tetapi Yi Wenxin berbeda. Alih-alih berbicara dengan baik seperti orang lain, dia malah menembakkan senjatanya ke orang yang ingin dia traktir makan. Sial, sekarang aku yakin seseorang memukul kepalanya ketika dia masih kecil. Xiao Tian benar-benar akan memukul kepalanya jika dia bukan seorang gadis. Setiap kali dia bersamanya, seolah-olah dia ingin menguji kesabarannya. Tapi kamu masih hidup, kan? Yi Wenxin menjawab seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan padanya sebelumnya. Kenapa kamu masih duduk di sini? Cepat keluar dari mobil. Karena Yi Wenxin selalu membuatnya kesusahan, Xiao Tian tiba-tiba berpikir bahwa dia punya maksud tersembunyi. Tunggu, jangan bilang, kamu mau meracuniku dengan mie. Kamu mau melakukannya, kan? Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Untuk apa aku meracunimu? Tidak ada untungnya bagiku melakukan itu. Apa kamu pikir aku orang jahat seperti itu? Yi Wenxin tidak menyangka Xiao Tian akan berkata seperti itu. Ya, kamu orang jahat. Xiao Tian langsung menjawab. Tidak hanya itu, kamu juga wanita gila. Dia punya maksud baik, tetapi Xiao Tian terus mencurigainya. Karena itu, dia mengarahkan senjatanya ke kepala Xiao Tian dan berkata, diam. Kalau tidak, aku akan menembak kepalamu sekarang. Baiklah, baiklah, baiklah. Teriak Xiao Tian dengan marah. Wanita ini terus mengatakan kata-kata yang sama berulang-ulang. Menembak kepalaku, menembak kepalaku. Apa kamu pikir kepalaku bisa ditembak kapan saja? Untungnya aku akan segera kembali ke Shanghai. Kalau tidak, aku akan gila jika bertemu dengannya setiap hari.
Xiao Tian tiba-tiba ingin meninggalkan Beijing secepatnya karena dia tidak ingin bertemu Yi Wenxin lagi. HMF, kamu seharusnya berterima kasih karena aku mengundangmu untuk sarapan bersamaku. Yi Wenxin berkata, apakah menurutmu aku senang karena kau mengajakku sarapan denganmu? Aku yakin tidak akan ada yang senang jika kau mengajak mereka karena mereka bisa kehilangan nyawa. Xiao Tian berteriak dalam hatinya. Ia merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Namun, karena ia tahu bahwa Yi Wenxin akan mengarahkan senjatanya ke kepalanya lagi jika ia mengatakan sesuatu seperti itu, Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya. Setelah mereka keluar dari mobil, Yi Wenxin berkata, jangan coba-coba kabur. Meskipun Xiao Tian masih tidak mau makan dengan wanita gila seperti dia, ia tetap mengikutinya. Kemudian Xiao Tian dan Yi Wenxin memasuki toko mie. Toko itu tidak besar atau mewah. Itu hanya toko mie kecil dengan hanya beberapa meja dan kursi di dalamnya. Ketika Xiao Tian dan Yi Wenxin memasuki toko, seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka dan berkata, petugas Yi, kau datang lagi. Ya, Yi Wenxin langsung menjawab, oh, siapa dia? Apakah dia pacarmu atau temanmu? Pria parubaya itu bertanya. Kami Sebelum Yi Wenxin menyelesaikan perkataannya, Xiao Tian menyela. Aku bukan pacar atau temannya. Kami tidak saling kenal. Xiao Tian tidak ingin pemilik toko salah paham tentang hubungannya dengan Yi Wenxin. Itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa perkataannya kasar, tetapi dia tidak mempedulikannya. Kau, Yi Wenxin mengarahkan jari telunjuknya ke wajah Xiao Tian dan menatapnya dengan marah. Haha, pria parubaya itu tertawa ketika melihat Xiao Tian dan Yi Wenxin bertengkar. Dari perilaku mereka, dia tahu bahwa mereka bukanlah teman. Anak muda, meskipun dia kasar, tetapi dia gadis yang baik. Hanya saja perilakunya seperti itu. Jika kau mengenalnya cukup lama, aku yakin kau juga akan menganggapnya sebagai wanita yang baik. Xiao Tian merasa sulit untuk mempercayai apa yang didengarnya. Orang tua, kau mengatakan bahwa dia wanita yang baik. Kau bercanda, jika dia wanita yang baik, maka semua wanita lainnya adalah orang suci. Xiao Tian tidak setuju dengan perkataan pria parubaya itu. Dia bahkan yakin bahwa dia akan semakin membencinya jika dia mengenalnya lebih lama. Seperti biasa, kan, kata pria parubaya itu sambil berjalan ke dapur. Ya, Yi Wenxin langsung menjawab. Pada saat ini, Xiao Tian menatapnya dengan saksama. Kenapa dia tiba-tiba ingin mentraktirku makan? Xiao Tian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin mentraktirnya makan. Dia tahu bahwa Xiao Tian sangat membencinya. Kenapa kamu tiba-tiba ingin mentraktirku makan? Karena Xiao Tian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dia memutuskan untuk bertanya. Seperti sebelumnya, dia tidak mau repot-repot menceritakan hal itu padanya. Kau tidak perlu tahu. Karena tidak ingin menceritakannya, Xiao Tian mencoba mengingat apa yang terjadi pada mereka sebelumnya. Kemarin, kita bertemu di taman dan seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di hadapan kita. Ketika Xiao Tian mencoba mengingat apa yang terjadi pada mereka kemarin, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, jangan bilang padaku. Xiao Tian teringat bahwa mereka membawa penjahat yang dicari ke kantor polisi kemarin. Hal ini membuat Xiao Tian curiga. Kau mendapat penghargaan atau promosi, kan? Benar, aku mendapat penghargaan dan sekarang aku seorang sersan. Yi Wenxin memberikan jawaban yang jujur. Karena kau membantuku mendapatkan promosi dan menangkap penjahat yang dicari, aku memutuskan untuk mentraktirmu makan. Apa, jadi alasanmu membawaku ke sini adalah karena aku membantumu mendapatkan promosi? Jawab Xiao Tian. Benar, Yi Wenxin langsung menjawab. Kau mendapat penghargaan dari atasanmu dan sekarang seorang sersan, tetapi kau hanya mentraktirku mie. Kau bercanda, setidaknya bawa aku ke restoran mewah. Xiao Tian merasa itu tidak adil baginya. Jangan mengeluh, jawab Yi Wenxin. Setidaknya, aku masih ingat kontribusimu dan ingin mentraktirmu makan mie. Apa kau sadar bahwa kau tidak akan bisa menangkapnya jika bukan karena aku? Sebenarnya, Xiao Tian tidak peduli dengan hadiah itu. Dia melakukan ini untuk mengganggunya karena dia masih marah padanya. Kau, Yi Wenxin mengarahkan jari telunjuknya ke arah Xiao Tian. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini pada seorang wanita? Apa, wanita? Haha. Xiao Tian tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-katanya. Wanita bukanlah kata yang tepat untuk wanita gila sepertimu. Yi Wenxin menggertakkan giginya. Sejak tadi,
Xiao Tian selalu memanggilnya wanita gila. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan amarahnya. Namun, sebelum dia bisa membentak Xiao Tian, pemilik toko itu berbicara. Haish, jangan berkelahi. Kalian berdua sudah dewasa. Apakah kau tidak malu ketika orang lain melihatmu seperti ini? Yi Wenxin menoleh ke sisi lain dan menyilangkan lengan di dadanya. HMF. Setelah pemilik toko meletakkan 2 mie di atas meja, dia berkata, ini. Makanlah mie ini selagi masih hangat. Karena mie sudah ada di depan mereka, Xiao Tian dan Yi Wenxin berhenti bertengkar dan mulai memakannya. Saat mereka makan, mereka tidak berbicara satu sama lain. Pemilik toko hanya bisa menghela napas ketika melihat mereka bersikap seperti itu. Setelah Xiao Tian selesai memakan mie, dia bangkit dari kursinya dan berkata, aku sudah selesai makan. Aku ingin kembali ke hotel sekarang. Jangan lupa membayar. Kau ingin pergi sekarang. Yi Wenxin tahu bahwa mereka saling membenci, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Tian ingin kembali ke hotel segera setelah dia selesai makan. Aku orang yang sibuk, ada banyak hal yang harus kulakukan. Kau hanya ingin mentraktirku mie, kan? Sekarang setelah aku selesai memakannya, tidak ada gunanya aku tinggal bersamamu. Tentu saja, Xiao Tian berbohong padanya ketika dia mengatakan bahwa dia sibuk. Lan Ruoxi masih tidur di kamarnya, dan dia tidak punya teman di Beijing. Jadi yang dia lakukan hanyalah tinggal di kamarnya atau berjalan-jalan. Namun, karena dia tidak ingin berada di tempat yang sama dengannya, dia mengatakan bahwa dia sibuk. Meskipun Yi Wenxin masih belum selesai memakan mie, dia berdiri dan berkata, Paman, kita sudah selesai makan. Uangnya ada di atas meja. Kau bisa mengambil kembaliannya. Apa, sudah selesai? Biasanya, Yi Wenxin tidak pernah makan secepat itu. Itulah sebabnya dia terkejut ketika dia mengatakan bahwa mereka sudah selesai makan. Namun, ketika dia melihat mereka, dia menghela napas lagi. Sepertinya mereka benar-benar saling membenci. Pemilik toko segera mengambil piring dan uang sebelum berjalan menuju dapur lagi. Setelah Xiao Tian dan Yi Wenxin berada di dekat mobilnya, dia langsung berbicara, cepat dan buka kunci pintu mobil. Dengan wajah marah, Yi Wenxin membuka kunci pintu mobil. Dia menatapnya dengan marah tetapi tidak mengatakan apapun. Aku harap kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mengayuh sepedanya. Siapa yang ingin bertemu denganmu? Teriak Yi Wenxin dengan marah setelah Xiao Tian mengembalikan sepedanya. Ia langsung pergi ke hotel. Ia tidak berminat untuk jalan-jalan lagi karena ia masih marah. Hanya karena kau mentraktirku makan, jangan harap aku akan mengubah pendapatku tentangmu. Saat ini, Xiao Tian sedang berbaring di tempat tidur di kamarnya. Meskipun Yi Wenxin telah mentraktirnya makan sebelumnya, Xiao Tian tetap membencinya. Ia bahkan semakin membencinya karena sebelumnya, Yi Wenxin hampir membunuhnya lagi. Tidak lama setelah itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Tanpa memeriksa siapa yang meneleponnya, ia langsung mengangkat telepon itu. Halo. Di mana kau sekarang? Suara indah Lan Ruoxi terdengar di telinga Xiao Tian. Meskipun Xiao Tian tidak melihat nama orang yang meneleponnya, tetapi dari suaranya, ia tahu itu adalah Lan Ruoxi. Aku di kamarku. Ada apa? Oh, Lan Ruoxi tidak menyangka dia ada di kamarnya. Karena sebelumnya Xiao Tian pergi jalan-jalan, ia pikir Xiao Tian masih belum ada di hotel. Kau mau pergi ke suatu tempat denganku? Aku baru saja tiba di hotel. Bagaimana kalau nanti? Bukannya Xiao Tian tidak ingin menemaninya. Itu karena Xiao Tian masih tidak ingin menemaninya. Dia ingin bersantai di kamarnya agar suasana hatinya lebih baik nanti. Baiklah, Lan Ruoxi langsung menjawab. Aku akan menuju kamarmu sekarang. Xiao Tian bangkit dari tempat tidur dan menjawab. Baiklah, aku akan membuka pintu sekarang. Setelah Lan Ruoxi memasuki kamarnya, mereka duduk di sofa di ruang tamu. Kemana kau pergi sebelumnya? Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian tidak punya teman di Beijing. Itulah sebabnya dia menanyakannya. Xiao Tian menyalakan TV. Sebelum menjawab, aku pergi ke taman sebelumnya, tetapi tiba-tiba aku bertemu dengan petugas gila itu lagi. Ketika Lan Ruoxi mendengar kata-kata, petugas gila, dia tahu bahwa Xiao Tian sedang berbicara tentang Yi Wenxin. Oh, apa yang dia lakukan padamu kali ini? Dia hampir membunuhku lagi. Xiao Tian langsung menjawab. Bagaimana bisa? Lan Ruoxi bertanya. Dia ingin mentraktirku makan, tetapi alih-alih mengundangku dengan baik, dia malah menembakkan senjatanya ke arahku.
Xiao Tian menjelaskan kepadanya apa yang terjadi antara dirinya dan Yi Wenxin sebelumnya. Ini pertama kalinya aku mengenal seseorang dengan perilaku aneh seperti dia. Bagaimana jika dia membunuhku secara tidak sengaja sebelumnya? Dalam 2 kehidupannya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Dia bahkan bertanya-tanya dari apa otaknya terbuat. Hehe, Lan Ruoxi terkekeh. Jadi, dia melakukan itu padamu. Apakah kamu sarapan dengannya? Ya, karena jika aku menolak, dia akan menembakkan senjatanya ke kepalaku lagi. Xiao Tian masih marah setiap kali mengingat apa yang dilakukan Yi Wenxin padanya. Kemarin, aku membantunya menangkap penjahat yang dicari, dan karena itu, dia diberi penghargaan oleh atasannya dan dipromosikan menjadi sersan. Dia tidak hanya tidak berterima kasih padaku, tetapi dia hanya mentraktirku mie dan dia bahkan hampir membunuhku lagi. Kau percaya itu? Petik 2. Haha, Lan Ruoxi tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka Xiao Tian juga memiliki temperamen seperti itu. Sejak bertemu Yi Wenxin, dia selalu tidak bisa mengendalikan diri. Dia bahkan bertingkah seperti anak kecil yang mengadu pada ibunya setelah bertengkar dengan Yi Wenxin. Lupakan saja, aku tidak ingin mengingatnya lagi. Itu membuatku semakin marah. Alasan aku kembali ke hotel adalah karena aku ingin bersantai. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu ingin pergi kemana? Mall, aku ingin berbelanja, jawab Lan Ruoxi. Besok kita akan kembali ke Shanghai jadi aku ingin membeli oleh-oleh untuk diriku sendiri. Kau juga harus membeli sesuatu untuk wanita-wanitamu. Aku bermaksud membeli sesuatu untuk mereka nanti. Xiao Tian memang berencana untuk membeli sesuatu untuk wanita-wanitanya nanti karena dia tidak ingin kembali dengan tangan hampa. Meskipun dia tahu bahwa wanita-wanitanya tidak akan keberatan jika dia tidak membeli apapun untuk mereka, tetapi Xiao Tian berencana untuk membeli sesuatu untuk mereka. Dia tidak hanya akan dapat membuat mereka bahagia, tetapi dia juga akan dapat membuat hubungan mereka lebih dekat dari sebelumnya. Apakah kamu tidak akan pergi dengan teman-temanmu lagi hari ini? Xiao Tian mengira Lan Ruoxi akan pergi dengan teman-temannya lagi. Itulah sebabnya dia sedikit terkejut ketika Lan Ruoxi mengajaknya pergi ke suatu tempat sebelumnya. Tidak, kemarin, dia pergi dengan teman-temannya sepanjang hari, jadi dia memutuskan untuk tidak pergi dengan mereka lagi. Besok dia akan kembali ke Shanghai, jadi dia ingin membeli banyak barang untuk dirinya sendiri hari ini. Bagus, ayo pergi ke suatu tempat setelah berbelanja nanti. Sejak kemarin, Xiao Tian selalu pergi keluar sendirian. Itulah sebabnya dia senang ketika dia bisa menghabiskan waktu dengan Lan Ruoxi nanti. Kemarin sepertinya kamu kesepian. Lan Ruoxi menggodanya. Seharusnya kamu melepas topeng silikon itu kemarin. Aku yakin banyak wanita yang akan menemanimu dengan senang hati. Karena Xiao Tian mengenakan topeng silikon, wajahnya saat ini tidak setampan wajah aslinya. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Tentu saja, Xiao Tian tahu akan mudah baginya untuk mendapatkan wanita dengan wajah aslinya. Namun, dia berusaha menjadi pria yang lebih baik untuk para wanitanya. Itulah sebabnya Xiao Tian tidak mencoba bergaul dengan gadis-gadis lain. Tidak apa-apa karena aku tidak akan kesepian lagi nanti. Hehe, Lan Ruoxi terkikik setelah mendengar kata-katanya. Xiao Tian dan Lan Ruoxi berbincang sekitar 30 menit sebelum akhirnya Xiao Tian merasa mengantuk. Karena itu, mereka pun menuju kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Seperti biasa, Lan Ruoxi tidak takut dan langsung setuju saat Xiao Tian mengajaknya ke tempat tidurnya. Meskipun mereka sudah berciuman beberapa kali, tetapi dia yakin Xiao Tian tidak akan melakukan apapun lebih dari itu. Dan seperti dugaannya, saat mereka berbaring di tempat tidur, Xiao Tian tidak melakukan apapun padanya. Dia hanya berbicara dengannya selama 5 menit sebelum akhirnya tertidur. Awalnya, Lan Ruoxi ingin kembali ke kamarnya, tetapi dia merasa nyaman berbaring di tempat tidurnya. Karena itu, dia terus berbaring di tempat tidur. Tidak lama kemudian, dia juga tertidur. Detik demi detik menjadi menit dan menit demi menit berubah menjadi jam. Tanpa disadari, mereka telah tidur selama lebih dari 3 jam. Saat ini, pukul 3 siang. Karena mereka sedang tidur, mereka tidak merasa lapar. Tidak lama kemudian, Xiao Tian membuka matanya. Oh, jadi, dia juga tidur di tempat tidurku. Sebelumnya, Xiao Tian mengira Lan Ruoxi akan kembali ke kamarnya setelah ia tertidur. Ia hanya tidak menyangka Lan Ruoxi akan tidur di sebelahnya.
Wajahnya benar-benar cantik dan tubuhnya sempurna. Karena Lan Ruoxi tidur miring ke kanan, Xiao Tian menoleh ke kanan agar ia dapat melihat Lan Ruoxi dengan lebih jelas. Meskipun ia hanya mengenakan riasan tipis, tetapi itu tidak mengurangi kecantikannya. Kulitnya halus seperti kulit bayi, dan gaun merahnya sangat cocok dengan kulit dan tubuhnya. Saat itu, Lan Ruoxi seperti putri yang sedang tidur. Meskipun Xiao Tian tidak memiliki perasaan padanya, tetapi semakin lama ia melihat wajah dan tubuhnya, keinginan untuk menyentuh pipinya yang lembut semakin besar di dalam hatinya. Tentu saja, Xiao Tian tidak melakukan apa-apa dan hanya menatapnya karena ia takut akan membangunkannya jika ia melakukan itu. Mengapa aku begitu ingin menyentuhnya? Apakah karena wanita-wanitaku jauh dariku? Atau karena aku tidak dapat melupakan diriku yang dulu? Apakah aku benar-benar menjadi orang mesum? Di kehidupan sebelumnya, ia biasa berganti-ganti wanita 2 kali atau lebih dalam sehari. Bahkan, wajar saja baginya untuk berkencan dengan lebih dari 2 wanita. Itulah sebabnya dia menyalahkan dirinya yang dulu ketika dia sangat ingin menyentuh pipi Lan Ruoxi. Yah, aku sudah mencium bibirnya beberapa kali jadi menyentuh pipinya bukanlah masalah. Karena kecantikannya, Xiao Tian tidak dapat menahan keinginannya untuk menyentuh pipinya. Karena alasan ini, dia menyentuh pipi kirinya dan mengusapnya dengan ibu jarinya. Saat dia mengusap pipinya, Lan Ruoxi terbangun dan berkata, "Sepertinya kamu tidak dapat menahan diri setiap kali kamu bersama seorang wanita cantik." Kata-katanya sangat mengejutkan Xiao Tian, membuatnya refleks menyingkirkan tangannya dari pipinya. "Selamat siang, Nona Lan. Apakah tidurmu nyenyak?" Alih-alih menjawab, Lan Ruoxi malah bertanya, "Apakah kamu menikmatinya?" Sebenarnya, Lan Ruoxi juga terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan mengusap pipinya saat dia tidur. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Tentu saja, Xiao Tian tahu apa maksudnya. "Ya, aku menikmatinya." Xiao Tian memutuskan untuk tidak berbohong karena dia tahu Lan Ruoxi tidak akan keberatan saat dia tahu bahwa dia mengusap pipinya tadi. Dan tebakannya benar saat dia berbisik di telinganya. "Kenapa kamu hanya mengusap pipiku? Karena aku sedang tidur, kamu bisa melakukan banyak hal, tahu. Misalnya, mengusap bibirku, menciumku, atau hal-hal lainnya." Karena Xiao Tian memanfaatkannya saat dia tidur, Lan Ruoxi memutuskan untuk menggodanya. Sial, wanita licik ini benar-benar berbahaya. Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian yakin jika pria lain mendengar apa yang baru saja dia katakan, mereka akan langsung menciumnya atau melakukan apapun padanya. Wanita licik ini benar-benar tidak takut pada apapun. Dia bahkan masih berani mengatakan hal-hal seperti itu kepada orang yang baru saja memanfaatkannya saat dia sedang tidur. Xiao Tian yakin jika itu adalah wanita lain, mereka akan langsung berteriak atau menamparnya karena sebelumnya, dia bertingkah seperti orang mesum. Sebenarnya Xiao Tian sudah siap untuk ditampar sebelumnya, dan dia tidak akan melakukan apapun padanya jika dia benar-benar memukulnya karena dia tahu apa yang dia lakukan sebelumnya salah. Ketika Lan Ruoxi melihat Xiao Tian hanya menatapnya, dia sedikit terkejut. Sebelumnya, dia pikir Xiao Tian akan menciumnya atau melakukan sesuatu seperti itu, tetapi dia salah. "Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Lan Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini tidak seperti kamu. Apakah kamu bukan Xiao Tian?" Hehe, karena Xiao Tian tahu itu bisa berbahaya jika dia membiarkannya terus menggodanya, dia turun dari tempat tidur dan berkata, "Aku akan mandi dulu. Setelah itu, ayo pergi berbelanja." Sebelumnya, mereka berencana untuk pergi berbelanja bersama. Dan karena sudah sore, Xiao Tian pikir itu adalah waktu yang tepat untuk pergi berbelanja. Semakin cepat mereka selesai berbelanja, semakin cepat mereka bisa menghabiskan waktu bersama nanti. "Ide bagus." Lan Ruoxi langsung menjawab. Meskipun Lan Ruoxi masih ingin menggodanya, tetapi karena dia mengatakan sesuatu seperti itu, dia memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Xiao Tian kemudian menuju kamar mandi untuk mandi. Seperti biasa, dia hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikan mandinya. "Ah, aku merasa segar. Mandi memang bisa membuatku merasa segar. Kenapa kamu masih berbaring di tempat tidur?" Xiao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena aku menunggumu selesai mandi." Lan Ruoxi menjawab dengan tenang seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. "Saat ini, dia masih berbaring di tempat tidur. Apakah kamu tidak akan mandi?"
Xiao Tian mengira Lan Ruoxi akan kembali ke kamarnya dan segera mandi karena biasanya semua wanita akan mandi terlebih dahulu dan memastikan diri mereka terlihat cantik sebelum pergi ke suatu tempat. Aku akan mandi setelah kamu mengenakan pakaianmu. Seperti sebelumnya, Lan Ruoxi menjawab dengan tenang. Xiao Tian hanya bisa menghela napas setelah mendengar kata-katanya. Mengapa kamu masih di sini? Aku ingin memakai pakaian. Bisakah kamu keluar sebentar? Saat ini, Xiao Tian hanya mengenakan jubah mandi. Karena Lan Ruoxi sedang berbaring di tempat tidurnya, Xiao Tian memintanya untuk keluar karena dia ingin mengenakan pakaian. Mengapa? Jangan pedulikan aku. Anggap saja aku sebagai udara. Lan Ruoxi bersikap seolah-olah dia tidak ingin membiarkan kesempatan untuk melihat tubuh telanjangnya berlalu begitu saja. Xiao Tian merasa sulit untuk mempercayai apa yang didengarnya. Namun, karena mengira Lan Ruoxi sedang menggodanya, Xiao Tian langsung bertanya, "Kau yakin?" "Oh, tentu saja." Lan Ruoxi kemudian duduk di tempat tidur dengan punggung bersandar di kepala tempat tidur. Karena Lan Ruoxi mengatakan sesuatu seperti itu, Xiao Tian berbalik menghadapnya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian mulai melepaskan ikatan jubah mandinya. Setelah Xiao Tian melepaskan ikat pinggang jubah mandinya, Xiao Tian tidak langsung melepaskan jubah mandinya, sebaliknya, ia hanya memperlihatkan tubuh bagian atasnya kepada Lan Ruoxi. "Wow, tubuhmu benar-benar bagus." Lan Ruoxi menutup mulutnya dan berbicara ketika melihat tubuh bagian atasnya. Karena Xiao Tian berlatih bela diri hampir setiap hari, tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Otot-ototnya sempurna dan sangat menarik. Karena tubuh bagian atasnya tidak ditutupi apapun, pesona alaminya segera terungkap. Xiao Tian tidak menyangka bahwa Lan Ruoxi masih akan bersikap normal seperti itu. Sebelumnya, ia mengira Lan Ruoxi akan malu ketika melihat tubuh bagian atasnya, tetapi ia salah. Sepertinya aku meremehkannya sebelumnya. Karena Lan Ruoxi menatapnya seolah menantangnya untuk berbuat lebih banyak, Xiao Tian menurunkan jubah mandinya hingga rambut kemaluannya terlihat. "Oh, aku bisa melihat rambut kemaluanmu." Lan Ruoxi berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Sepertinya rambut kemaluanmu masih tumbuh." Xiao Tian kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Seperti yang diharapkan dari Sucubus, dia benar-benar hebat. Sekarang aku ingin tahu apa reaksinya jika dia melihat tubuhku yang telanjang. Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian menurunkan jubah mandinya hingga sebagian kecil kemaluannya terlihat. "Sepertinya kamu berbakat dalam menelanjangi atau menggoda seseorang." Ketika Lan Ruoxi melihat sebagian kecil kemaluannya, dia masih mampu mengendalikan nafsunya. Dia bahkan tidak meminta Xiao Tian untuk segera memperlihatkan seluruh kemaluannya kepadanya seolah-olah dia akan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, Xiao Tian menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatapnya dengan saksama. Haruskah aku terus menggodanya atau tidak? Karena reaksinya tidak seperti yang diharapkannya, Xiao Tian tiba-tiba bimbang apakah dia harus terus menggoda Lan Ruoxi atau tidak. Lan Ruoxi berbeda dari gadis-gadis lainnya, jadi Xiao Tian menduga bahwa dia akan tetap bersikap normal bahkan jika dia memperlihatkan tubuh telanjangnya kepadanya. Ketika Lan Ruoxi melihat Xiao Tian tidak menurunkan jubah mandinya lagi, dia langsung berbicara, "Mengapa kamu berhenti menurunkan jubah mandimu? Apakah kamu sudah selesai menggodaku?" Meskipun Lan Ruoxi masih ingin melihat tubuhnya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Jika dia melakukannya, dia yakin bahwa Xiao Tian akan senang dan mulai menggodanya nanti. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi di wajahnya, dia merasa seolah-olah dia mengatakan kepadanya bahwa itu membosankan. Karena alasan ini, Xiao Tian berjalan mendekatinya hingga akhirnya dia berdiri di dekat tepi tempat tidur. Pada saat ini, Lan Ruoxi penasaran apakah Xiao Tian benar-benar akan melepas jubah mandinya atau tidak. Setelah berdiri tepat di depannya, Xiao Tian segera melepaskan jubah mandinya, memperlihatkan tubuh telanjangnya kepada Lan Ruoxi. Ketika Xiao Tian menjatuhkan jubah mandinya ke lantai, Lan Ruoxi tidak menunjukkan reaksi terkejut. Karena Xiao Tian telanjang di depannya, dia mengalihkan pandangannya dari dada menawan Xiao Tian ke penisnya. "Wow, penismu besar sekali." Lan Ruoxi menutup mulutnya saat berbicara, "Aku tidak menyangka seorang pemuda sepertimu memiliki penis yang besar." "Hebat, kan?" kata Xiao Tian dengan bangga. Selama ini, semua wanita yang melihat penisnya mengatakan kepadanya betapa hebatnya penisnya. Itulah sebabnya dia yakin Lan Ruoxi akan mengatakan hal yang sama. "Aku tidak akan berbohong,
penismu memang luar biasa. Itu adalah penis terbesar yang pernah kulihat. Penis Xiao Tian memang merupakan penis terbesar yang pernah dilihatnya. Dia bahkan hampir tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti Xiao Tian bisa memiliki penis sebesar itu. Sekarang aku tahu mengapa kamu mengatakan bahwa kamu dapat memuaskan semua wanitamu pada saat yang sama. Itu karena kamu memiliki penis yang besar. Ketika mereka pergi keluar setelah tiba di Beijing, Xiao Tian mengatakan bahwa dia dapat memuaskan wanita-wanitanya pada saat yang sama. Saat itu, Lan Ruoxi mengira dia hanya membual. Namun, setelah melihat seberapa besar penisnya, dia mulai berpikir bahwa mungkin dia tidak berbohong padanya. Dia memiliki penis yang besar dan karena dia sering berlatih bela diri, aku yakin staminanya juga bagus. Sepertinya dia terlahir untuk menjadi playboy. Lan Ruoxi mulai berpikir bahwa dia terlahir untuk menjadi playboy karena dia tidak hanya memiliki penis yang besar, tetapi dia juga terlahir dengan wajah yang tampan. Jarang ada pria yang memiliki wajah yang tampan dan penis yang besar. Tidak hanya itu, dia bahkan seorang jenius dalam berbisnis. Bagaimana kalau aku memberitahumu betapa hebatnya penisku sekarang? Karena Lan Ruoxi telah melihat penisnya, Xiao Tian tidak peduli lagi dan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukannya karena dia lebih kuat darinya, tetapi Xiao Tian tidak menyerah. Karena Xiao Tian tidak mengenakan topeng kepala silikon, wajah aslinya membuat pesonanya semakin mengesankan. Dengan tubuhnya yang sempurna, penis yang besar, dan wajah yang tampan, Xiao Tian yakin ada kemungkinan besar bahwa ia bisa berhubungan seks dengannya nanti. Namun, ia salah. Ia benar-benar salah karena setelah ia puas melihat penisnya, Lan Ruoxi turun dari tempat tidur dan berkata, aku akan mandi dulu. Karena semuanya tidak seperti yang ia harapkan, Xiao Tian tercengang. Ia tidak hanya gagal berhubungan seks dengannya, tetapi Xiao Tian bahkan tidak melihat nyala api nafsu di matanya. Meskipun ia selalu bersikap seperti sucubus setiap kali ia bersamaku, tetapi ia selalu pergi setiap kali kami hampir berhubungan seks. Sepertinya ia benar-benar menghargai tubuhnya. Karena ia tidak berhubungan seks dengan Lan Ruoxi, Xiao Tian segera mengenakan pakaiannya dan menuju kamarnya. Awalnya, Xiao Tian mengira Lan Ruoxi tidak akan membuka pintu, tetapi dia salah karena dia langsung membuka pintu setelah dia mengatakan bahwa dia ada di depan kamarnya. Sepertinya dia ingin berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara kita sebelumnya. Xiao Tian langsung duduk di sofa setelah memasuki kamarnya. Tunggu di sini, aku mau mandi dulu. Tanpa menunggu jawabannya, Lan Ruoxi menuju ke kamar mandi. Karena Xiao Tian sendirian di ruang tamu, dia menyalakan TV. Detik demi detik berganti menit, dan tanpa disadari, sudah 40 menit. Meskipun dia seorang ahli bela diri, tetapi dia tetap seorang wanita. Karena Lan Ruoxi adalah seorang ahli bela diri, Xiao Tian mengira tidak akan butuh waktu lama baginya untuk selesai mandi dan mempersiapkan diri, tetapi dia salah. 15 menit kemudian, Lan Ruoxi melangkah ke ruang tamu. Xiao Tian langsung menoleh ke arahnya dan mengangguk. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang sempurna. Apapun yang dia kenakan, semua pakaian terlihat bagus padanya. Saat itu, Lan Ruoxi mengenakan celana jeans hitam dan blus pintuk merah muda. Karena mengenakan pakaian yang cukup ketat, Xiao Tian dapat melihat bentuk tubuhnya yang sempurna. Rambutnya yang lurus terurai di punggungnya, dan sepatu bot hitam yang dikenakannya membuatnya tampak lebih tinggi dan lebih seksi. Tiba-tiba aku merindukan Si Fei. Karena Si Fei adalah satu-satunya wanita yang lebih seksi daripada Lan Ruoxi, Xiao Tian tiba-tiba ingin melihatnya. Ketika Xiao Tian hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa, Lan Ruoxi langsung berbicara, apakah kamu tidak akan memujiku? Apakah aku tidak cantik atau seksi? Apa yang kamu bicarakan, Nona Lan? Xiao Tian bangkit berdiri dan berjalan ke arahnya. Alasan aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya adalah karena aku tidak tahu kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kecantikanmu. Kamu sangat cantik dan seksi di mataku. Aku yakin, semua orang akan setuju dengan kata-kataku jika mereka melihatmu sekarang. Meskipun Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian akan mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi dia tetap senang setelah mendengar kata-katanya. Hehe, ayo pergi. Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Kemudian Lan Ruoxi dan Xiao Tian pergi berbelanja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apa yang ingin kamu beli sekarang?
Xiao Tian bertanya. Saat ini, Xiao Tian dan Lan Ruoxi berada di salah satu mall paling terkenal. Aku ingin membeli pakaian dulu. Meskipun dia memiliki banyak pakaian di lemarinya, Lan Ruoxi ingin membelinya lagi. Baiklah, Xiao Tian sudah menebak bahwa dia akan membeli pakaian nanti. Dia bahkan percaya bahwa dia juga akan membeli tas dan sepatu nanti. Lan Ruoxi dan Xiao Tian kemudian menuju ke lantai 3 karena semua pakaian bermerek ada di lantai 3. Setelah mereka tiba di lantai 3, Lan Ruoxi melihat merek pakaian yang paling disukainya. Karena alasan ini, dia meraih tangan kanannya dan berkata, "Ayo pergi ke toko itu." Saat Xiao Tian dan Lan Ruoxi memasuki toko pakaian, dia tiba-tiba teringat saat ibu dan bibinya menyeretnya ke toko pakaian. Saat itu, dia merasa malu karena dia tidak hanya masuk ke toko pakaian bersama ibu dan bibinya, tetapi juga pertama kalinya dia masuk ke toko pakaian wanita. Namun sekarang, dia memasuki toko pakaian wanita dengan ekspresi tenang karena dia datang bersama Lan Ruoxi, dan itu juga bukan pertama kalinya dia memasuki toko pakaian wanita. Kali ini, Xiao Tian bukan satu-satunya pria di toko itu karena beberapa pria menemani kekasih mereka. Karena Lan Ruoxi bukan wanitanya, Xiao Tian tidak membantunya memilih pakaian dan hanya berjalan di sampingnya. "Nona Lan, mengapa aku tidak memberimu beberapa pakaian? Dengan ini, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk pakaian itu." Xiao Tian berbicara dengan suara rendah. Lan Ruoxi berhenti memilih pakaian dan menoleh ke arah Xiao Tian. "Berapa banyak pakaian yang akan kamu berikan padaku?" "Sebanyak yang kamu inginkan." Lan Ruoxi telah membantunya beberapa kali, jadi dia tidak keberatan memberinya beberapa pakaian. Meskipun Xiao Tian berkata akan memberinya pakaian sebanyak yang diinginkannya, Xiao Tian yakin bahwa dia tidak akan meminta banyak pakaian. Dia bahkan percaya bahwa paling banyak, dia hanya akan meminta 5 pakaian. "Baiklah, mungkin aku akan memintamu untuk memberiku pakaian di masa depan, tetapi tidak sekarang." Bukannya dia tidak ingin Xiao Tian memberinya pakaian, tetapi ada beberapa pakaian yang ingin dia beli. Baiklah, karena Lan Ruoxi mengatakan sesuatu seperti itu, Xiao Tian tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berdiri di sampingnya. Namun, ketika Xiao Tian melihat rok mini merah muda dan kaus pendek putih, dia mengarahkan jari telunjuknya ke arah itu dan berkata, "Mengapa kamu tidak membeli rok mini dan kaus pendek itu? Aku yakin kamu akan terlihat lebih seksi." Karena mereka tidak memiliki hubungan khusus, Xiao Tian hanya bisa mengatakannya. Jika dia bersama wanita-wanitanya, dia akan mengambilnya dan meminta mereka untuk memakainya. Lan Ruoxi mengalihkan pandangannya dari pakaian di tangannya ke pakaian yang ditunjuk Xiao Tian. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia tahu jenis pakaian apa yang dipilihnya. "Apakah kau ingin aku memakai pakaian itu dan menunjukkannya padamu?" "Ya," Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Lan Ruoxi mendekatkan wajahnya ke telinga Xiao Tian dan berbisik, "Mengapa kau tidak memintaku untuk memakai lingerie saja?" "Oh, itu ide yang cemerlang." Xiao Tian langsung menjawab, "Mengapa tidak jujur saja padaku? Kau hanya ingin aku memakai pakaian yang terbuka sehingga kau dapat melihat tubuhku yang seksi, kan?" Lan Ruoxi tahu apa yang ada dalam pikiran Xiao Tian. "Kau benar," Xiao Tian menjawab. "Tadi kamu lihat, tubuhku yang telanjang, jadi wajar saja kalau aku memintamu memakai pakaian yang terbuka. Aku bahkan tidak memintamu untuk telanjang di depanku. Aku tidak pernah memintamu telanjang di hadapanku. Kau sendiri yang melakukannya." "Hehe." Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi mulai mencari pakaian lagi. Xiao Tian kemudian berlari mengejarnya dan berkata, "Tapi itu tidak adil bagiku. Kau seharusnya menyalahkan dirimu sendiri." Lan Ruoxi berbicara tanpa menatapnya. Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Memang benar bahwa Lan Ruoxi tidak pernah memintanya untuk telanjang di hadapannya. Itulah sebabnya Xiao Tian tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun lagi karena dia yakin bahwa Lan Ruoxi akan menunjukkan kepadanya pakaian yang dipilihnya di ruang ganti nanti. Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian hanya mengikutinya. Namun, kenyataannya tidak seperti yang dia harapkan karena meskipun dia menunggu di depan ruang ganti selama beberapa menit, Lan Ruoxi tidak menunjukkan kepadanya pakaian yang dipilihnya. "Ayo pergi." Lan Ruoxi berbicara setelah keluar dari ruang ganti. "Apa?" Sebelumnya, ketika Lan Ruoxi membuka tirai, dia pikir Lan Ruoxi akan menunjukkan kepadanya pakaian yang dipilihnya, tetapi dia salah. "Kenapa kau tidak menunjukkan pakaian yang kau pilih? Apa kau tidak akan meminta pendapatku?"
Tidak, Lan Ruoxi sudah menduga Xiao Tian akan mengatakan hal seperti itu. Tapi kita sepasang kekasih, kan? Jawab Xiao Tian, kau seharusnya meminta pendapatku tentang pakaian yang kau pilih. Pacar palsu, Lan Ruoxi berkata, garis-garis hitam terbentuk di dahinya. Karena kita tidak punya hubungan khusus, dia tidak mau menunjukkannya padaku. Yah, mau bagaimana lagi? Meskipun Xiao Tian kecewa, dia tidak mempermasalahkannya karena dia tahu mereka tidak punya hubungan khusus. Setelah itu, Xiao Tian dan Lan Ruoxi melanjutkan berbelanja lagi. Mereka berbelanja sekitar 2 jam sebelum akhirnya kembali ke hotel. Tentu saja, Xiao Tian juga membeli sesuatu untuk wanita-wanitanya. Dia bahkan yakin bahwa wanita-wanitanya akan menyukai hadiahnya nanti. Xiao Tian dan Lan Ruoxi tinggal di hotel selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya pergi makan malam. Meskipun sebelumnya Xiao Tian kecewa karena Lan Ruoxi tidak menunjukkan pakaian yang dipilihnya, tetapi semua itu hilang saat mereka makan malam bersama. Xiao Tian dan Lan Ruoxi bersenang-senang malam itu. Karena itu, mereka kembali ke hotel pada tengah malam. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian dan Lan Ruoxi mengunjungi Bai Zenya dan Bai Wenliang sebelum kembali ke Shanghai. Tentu saja, Xiao Tian juga mengunjungi Mu Huo karena dia ingin tahu kapan mereka akan datang ke Shanghai. Setelah itu, Lan Ruoxi dan Xiao Tian pergi ke bandara. Dan setelah menghabiskan 2 jam di pesawat, mereka akhirnya tiba di Shanghai. Saya sudah kembali, Xiao Tian berbicara sambil tersenyum. Setelah berada di Beijing selama beberapa hari, Xiao Tian akhirnya bisa bertemu dengan wanita-wanitanya lagi. Setelah mereka keluar dari bandara, Xiao Tian melihat bawahan Lan Ruoxi menunggu kedatangan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah kamu senang karena bisa bertemu dengan wanita-wanitamu lagi? Lan Ruoxi bertanya. Saat ini, mereka sedang dalam perjalanan menuju barnya. Karena Xiao Tian meninggalkan mobilnya di tempatnya, dia harus pergi ke bar terlebih dahulu sebelum pulang. Tentu saja, Xiao Tian langsung menjawab. Tidak hanya aku bisa bertemu dengan wanita-wanitaku lagi, tapi aku tidak akan pernah bertemu dengan petugas gila itu lagi. Salah satu alasan mengapa Xiao Tian senang adalah karena dia tidak akan bertemu dengan Yi Wenxin lagi. Tidak akan ada yang mengarahkan pistol ke kepalanya lagi, dan dia akan bisa menghabiskan waktu dengan wanita-wanitanya tanpa ada yang mengganggu mereka. Hehe, Lan Ruoxi tidak bisa menahan tawa ketika Xiao Tian tiba-tiba menyebut nama Yi Wenxin. Tapi bukankah hidupmu menjadi lebih berwarna karena dia? Berwarna, apa maksudmu dengan itu? Xiao Tian bertanya. Hidupku jadi lebih stres karena dia. Setiap kali kami bertemu, dia selalu ingin membawaku ke kantor polisi atau mengarahkan pistolnya ke kepalaku. Mungkin aku juga harus mengarahkan pistol ke kepalamu. Lan Ruoxi berbicara sambil tertawa. Jika kau yang mengarahkan pistol ke kepalaku, maka aku tidak akan marah padamu. Xiao Tian langsung menjawab. Hehe, Lan Ruoxi tertawa setelah mereka tiba di bar Red Flower. Xiao Tian segera pergi. Haruskah aku pulang dulu atau pergi ke rumah si Fei? Pada saat ini, Xiao Tian bimbang apakah dia harus pulang atau pergi ke rumah si Fei. Memang benar bahwa si Fei dan Liu Ning adalah orang-orang yang paling dicintainya sekarang, tetapi Ye Qingyu dan Ye Suein adalah satu-satunya keluarganya dalam kehidupannya saat ini. Setelah berpikir sekitar 2 menit, Xiao Tian memutuskan untuk pulang duluan. Saat Xiao Tian memutuskan untuk pulang, telepon pintarnya tiba-tiba berdering. Ibu, ketika Xiao Tian mengetahui bahwa ibunya yang meneleponnya, dia segera mengangkat telepon. Halo, Ibu, Tian, di mana kamu sekarang? Karena putranya mengatakan bahwa dia akan kembali ke Shanghai hari ini, Ye Suein meneleponnya. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Ye Suein sangat gembira setelah mendengar kata-katanya. Bagus, aku akan menunggumu di rumah. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa memberinya peringatan. Sudut bibirnya berkedut saat ibunya tiba-tiba mengakhiri panggilannya. Kenapa dia tiba-tiba menutup telepon seperti ini? Apa dia tidak ingin mengobrol denganku? Karena ibunya sudah menutup telepon, Xiao Tian kembali fokus mengemudi. Tidak lama kemudian, dia tiba di rumah. Xiao Tian sedikit terkejut saat melihat mobil bibinya. Hari ini hari kerja, tapi kenapa mobilnya ada di rumah? Apa dia tidak pergi bekerja atau dia pergi bekerja tanpa menggunakan mobilnya?
Beberapa pertanyaan muncul di kepalanya saat melihat mobil bibinya. Namun, dia tetap berjalan menuju rumahnya karena dia akan tahu jawabannya nanti. Saat Xiao Tian hendak memasuki ruang tamu, dia langsung berkata, "Ibu, aku pulang." Yang mengejutkannya, begitu dia melangkah masuk ke ruang tamu, ibunya yang sedang duduk di sofa, berlari menghampirinya, dan saat sudah berada di depannya, ibunya melompat ke pelukannya. "Tian, selamat datang di rumah." Senyum lembut tersungging di wajahnya. "Aku pulang." Meskipun tindakan ibunya sangat mengejutkannya, Xiao Tian mampu menangkapnya tepat waktu. Senyum di wajahnya semakin lebar saat melihat ekspresi bahagia ibunya. Karena ibunya tahu bahwa dia telah berselingkuh, ibunya tidak pernah melompat ke pelukannya lagi. Biasanya, setiap kali dia tiba di rumah, ibunya selalu melakukan itu. Itulah sebabnya senyum tidak pernah hilang dari wajahnya saat ibunya melompat ke pelukannya lagi. Seolah-olah hubungan mereka kembali seperti sebelumnya. Karena Xiao Tian juga membeli oleh-oleh dari Beijing, dia meletakkan tangan kanannya di pantat ibunya sementara tangan kirinya mengambil oleh-oleh agar ibunya tidak jatuh ke lantai. Setelah Xiao Tian meletakkan ibunya di sofa, dia bertanya, "Apakah bibi ada di rumah?" "Tadi aku melihat mobilnya di depan rumah." "Ya," Ye Xueyin menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Dia ada di kamar mandi sekarang." Begitu, Xiao Tian kemudian mengambil sebuah kotak hitam kecil dan memberikannya kepada ibunya. "Ibu, aku punya sesuatu untukmu." "Apa ini?" Ye Xueyin terkejut ketika Xiao Tian memberikan sebuah kotak kecil kepadanya. Tanpa menunggu sedetik pun, dia membukanya. Karena betapa bahagianya dia, air mata mengalir di matanya ketika dia melihat hadiah yang diberikan Xiao Tian kepadanya. Itu adalah kalung perak. Itu bukan kalung biasa tetapi kalung yang mewah. Bingkai dramatis yang menampilkan tetesan air mata yang tenang dan berlian imitasi putih bundar klasik yang terhubung dengan halus di bawah kerah untuk tampilan yang memukau. Sebuah liontin gambar hati tergantung di tengah, menciptakan kesan mewah, dan menambah keindahan kalung itu. "Tian," Ye Xueyin langsung memeluk putranya. Tentu saja, Xiao Tian menyambutnya dengan memeluknya juga. Setelah dia menghentikan pelukannya, Xiao Tian menatap matanya dan tersenyum lembut. "Apakah kamu menyukainya?" "Aku menyukainya." Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Dia sangat menyukainya saat melihat hadiah yang baru saja diterimanya. Xiao Tian menyentuh gambar liontin hati itu dan berkata, "Meskipun kita tidak bisa memberitahu siapapun tentang hubungan kita, tetapi kamu bisa menaruh foto kita di sini." Ye Xueyin bermaksud mencari foto terbaik untuk ditaruh di sana nanti. Dengan dia mengenakan kalung itu setiap hari, dia akan merasa seolah-olah Xiao Tian selalu di sisinya. "Biarkan aku membantumu memakainya." Xiao Tian berbicara sambil tersenyum. Tanpa menunggu sedetik pun, Ye Xueyin berbalik, memunggungi Xiao Tian. Dia mengangkat ujung rambutnya sehingga Xiao Tian bisa memakaikan kalung itu dengan mudah. Namun, saat Xiao Tian melihat lehernya yang indah, dia lupa memakaikan kalung itu dan hanya menatapnya. "Ada apa?" Karena Xiao Tian masih belum memakaikan kalung itu, Ye Xueyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian tersadar dan segera memakaikan kalung itu di lehernya. Namun, dia masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari leher indahnya. Semakin lama dia menatap lehernya, semakin besar keinginannya untuk menciumnya. Karena Xiao Tian tahu bahwa dia tidak akan keberatan jika Xiao Tian melakukan itu, Xiao Tian mencium lehernya. Ciumannya lembut dan penuh cinta. Saat Xiao Tian menempelkan bibirnya di leher Xiao Tian memejamkan matanya. Saat Xiao Tian mencium lehernya, tanpa sadar Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggangnya dan memeluknya dengan lembut. Meskipun tindakan Xiao Tian sangat mengejutkannya, Ye Xueyin senang saat Xiao Tian melakukan itu padanya. Dia senang karena, dari tindakan Xiao Tian, dia tahu Xiao Tian sangat mencintainya. Tentu saja, Xiao Tian juga senang karena akhirnya dia bisa memeluk salah satu wanitanya. Meskipun dia hanya memeluknya dari belakang, tetapi dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat melakukannya. Dia bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Meskipun Xiao Tian telah mencium lehernya selama beberapa detik, Ye Xueyin tidak memintanya untuk berhenti. Dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan karena dia berharap posisinya di hati Xiao Tian akan meningkat dengan melakukannya. Ketika Xiao Tian menghentikan ciumannya, dia langsung berbalik dan mendorongnya, menyebabkan Xiao Tian jatuh ke sofa.
Ye Xueyin tidak membuang waktu dan langsung berbaring tengkurap di atas tubuhnya. Mata hitamnya yang indah terfokus padanya. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya saling menatap. Namun, itu hanya berlangsung selama 5 detik sebelum akhirnya, bibir mereka bertemu. Meskipun api nafsu telah muncul di dalam diri mereka, tetapi mereka hanya menempelkan bibir mereka sambil masih saling memandang. Seolah-olah yang ingin mereka lakukan hanyalah merasakan bibir masing-masing. Setelah dia menempelkan bibirnya ke bibir Xiao Tian selama beberapa detik, Ye Xueyin perlahan menutup matanya karena dia ingin merasakan ciuman itu. Sudah beberapa hari sejak ia bisa menciumnya lagi. Itulah sebabnya ia ingin meluangkan waktu dan merasakan sensasi saat bibir mereka bertemu. Ketika Xiao Tian melihat ibunya memejamkan mata, Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggang ibunya dan memejamkan mata juga. Namun, tak lama setelah itu, bibinya berkata, "Oh, kau sudah kembali." Xiao Tian dan Ye Xueyin langsung membuka mata mereka setelah mendengar kata-kata Ye Qingyu. Karena Ye Xueyin tahu bahwa dia ingin memeluk dan memberikan hadiah kepada adik perempuannya, dia duduk di sofa. Dan apa yang dia duga benar karena setelah Xiao Tian berdiri, dia memeluk adik perempuannya tanpa memberi peringatan kepada adik perempuannya. "Aku pulang, Bibi." Xiao Tian berbicara sambil memeluknya. "Selamat datang di rumah." Ye Qingyu menjawab. Xiao Tian hanya memeluknya selama beberapa detik sebelum akhirnya, dia berhenti dan memberikan sebuah kotak kecil kepada bibinya. "Ini untukmu." Setelah melihat kotak kecil di tangan kanannya, Ye Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa ini?" "Buka saja." Xiao Tian tidak ingin memberitahunya apa itu karena itu tidak akan terlalu mengejutkan nanti. "Buka, Qingyu." Pada saat ini, Ye Xueyin menebak bahwa putranya juga memberikan kalung kepada adik perempuannya. Dan apa yang dia duga benar ketika dia melihat kalung yang sama seperti miliknya di tangan kanan adik perempuannya. Karena alasan ini, Ye Xueyin bangkit dari sofa dan menunjukkan kalungnya kepada adik perempuannya. "Kita punya kalung yang sama, Qingyu. Karena kalian berdua adalah saudara perempuan, kupikir akan lebih baik jika kalian diberi hadiah yang sama." Karena sifat ibunya, Xiao Tian memutuskan untuk memberi mereka hadiah yang sama. Ia takut ibunya tidak akan senang jika ia memberi mereka hadiah yang berbeda. Meskipun kalung yang ia berikan kepada bibinya memiliki motif yang sama dengan kalung yang ia berikan kepada ibunya, tetapi ada sedikit perbedaan pada kalung mereka. Warna gambar liontin hati pada kalung ibunya adalah perak, sedangkan pada kalung bibinya adalah emas. "Terima kasih, Tian," Ye Qingyu berkata sebelum memeluknya. Seperti ibunya, bibinya juga senang ketika Xiao Tian memberinya kalung. "Biar aku bantu memakaikannya." Karena sebelumnya Xiao Tian memakaikan kalung itu di leher ibunya, ia ingin melakukan hal yang sama kepada bibinya. Seperti yang dilakukan Ye Xueyin sebelumnya, Ye Qingyu berbalik dan mengangkat ujung rambutnya agar ia bisa memakaikan kalung itu dengan mudah. Kali ini, Xiao Tian tidak mencium leher bibinya seperti yang ia lakukan kepada ibunya. Tentu saja, bukan berarti lehernya tidak semenarik leher ibunya. Itu karena dia takut tidak bisa menahan nafsunya nanti. Itu adalah pertemuan pertama mereka setelah berpisah selama beberapa hari. Itu sebabnya, Xiao Tian tidak ingin merusak suasana dengan meminta berhubungan seks dengan mereka. Setelah mereka duduk di sofa, Xiao Tian membuka oleh-oleh itu. Kemarin, Xiao Tian membeli banyak makanan khas Beijing, bahkan masih ada banyak makanan di mobilnya. Dia menyiapkannya untuk Si Fei dan Liu Ning. Mata Ye Xueyin berbinar-binar saat melihat banyak makanan. Sudah lama sekali ia tidak menyantap makanan khas Beijing. Itulah sebabnya ia merasa senang. Sedangkan Ye Qingyu, saat melihat makanan itu, ia tiba-tiba teringat saat ia tinggal di Beijing. Tentu saja, ia juga senang. Makanan itu hanya mengingatkannya pada kenangan indah saat ia menyantapnya bersama teman-temannya. Kemudian, mereka pun menyantap makanan itu dengan gembira. Karena Xiao Tian membeli banyak makanan, mereka pun menghabiskannya. Setelah itu, Xiao Tian masuk ke kamarnya dan menaruh barang-barangnya. Karena sebelumnya ia duduk di pesawat selama lebih dari 2 jam, Xiao Tian pun berbaring di tempat tidur untuk merilekskan pinggangnya. Tak lama kemudian, bibinya masuk ke kamarnya. Dan berkata, "Kamu mau teh hangat?" "Tidak." Setelah berkata demikian, Xiao Tian menepuk tempat tidur, memberi isyarat agar bibinya berbaring di sisi kirinya. "Kemarilah dan berbaringlah di sisi kiriku." Meskipun alasan Xiao Tian masuk ke kamarnya adalah untuk menawarkan teh hangat, tetapi karena Xiao Tian ingin berbaring di tempat tidur bersamanya,
ia pun segera melakukan apa yang diperintahkan bibinya. Ye Qingyu langsung berbaring di tempat tidur dengan kepala di lengan kirinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya meletakkan tangan kirinya di dada Xiao Tian. Xiao Tian membelai kepalanya 3 kali sebelum mencium keningnya. Kenapa kamu tidak pergi bekerja? Karena kamu bilang akan kembali hari ini. Pada saat ini, Ye Qingyu mengatakan yang sebenarnya. Kemarin, Xiao Tian mengatakan bahwa dia akan kembali ke Shanghai besok pagi. Itu sebabnya dia memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Benarkah? Xiao Tian sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Tentu saja, dia senang dengan itu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini. Ye Qingyu memeluk Xiao Tian dengan tangan kirinya dan membenamkan wajahnya di tubuhnya. Aku sangat merindukanmu, Tian. Wajahnya berubah menjadi senyum lembut setelah mendengar kata-katanya. Biasanya, bibinya jarang menyuarakan perasaannya yang sebenarnya, dan ketika dia menginginkan sesuatu darinya, dia hanya diam dan menatapnya. Tentu saja, Xiao Tian senang dengan ini. Karena alasan ini, Xiao Tian mengangkat kepalanya dan mencium keningnya lagi. Aku juga merindukanmu. Tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkanmu saat berada di Beijing. Tahukah kau betapa bahagianya aku saat bisa bertemu denganmu dan ibu lagi? Aku sangat bahagia hingga tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Ye Qingyu tidak langsung menjawab dan hanya menatap matanya. Setelah menatapnya selama beberapa detik, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkannya. Cium bibirku sekarang. Meskipun Xiao Tian tidak tahu mengapa Ye Qingyu tiba-tiba memintanya untuk mencium bibirnya, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia mencium bibirnya dengan lembut, ciuman yang penuh cinta. Setelah menempelkan bibirnya ke bibir Ye Qingyu selama beberapa detik, Xiao Tian menghentikan ciumannya dan berkata, "Bagaimana? Kamu mau ciuman lagi?" Seperti sebelumnya, Ye Qingyu tidak menjawabnya. Sebenarnya, dia akan melakukan apapun yang diinginkannya, tetapi karena dia malu untuk mengatakannya, dia hanya menatapnya. Tentu saja, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya karena dia tahu kepribadiannya. Apakah kamu ingin melakukan ciuman yang penuh gairah? Pada saat ini, Xiao Tian yakin bahwa bibinya tidak akan menjawabnya. Namun, yang mengejutkannya, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Ya." Mereka kemudian berciuman panas selama beberapa menit sebelum akhirnya, mereka berbicara lagi. Mereka mengobrol selama sekitar 15 menit sebelum akhirnya tertidur. Tidak lama setelah mereka tertidur, Ye Xueyin memasuki kamarnya. Ketika dia melihat adik perempuannya tidur nyenyak dengan kepalanya di lengan kiri putranya, wajahnya berseri-seri. Awalnya, dia ingin pergi dan membiarkan mereka tidur dengan tenang. Namun, ketika dia melihat wajah adik perempuannya yang tampak seperti sedang bermimpi indah, dia tiba-tiba ingin tidur bersama mereka juga. Karena alasan ini, dia berbaring di sisi kanan Ye Xueyin dan memeluk lengan kanannya. Pagi itu, mereka bertiga tidur nyenyak di kamarnya. Detik berganti menit, menit berganti jam. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3.30 siang. Saat ini, mereka masih tertidur, tetapi tak lama kemudian, Xiao Tian membuka matanya. Wajahnya tersenyum saat melihat ibunya tidur di sisi kanannya. Karena tak ingin membangunkan mereka, Xiao Tian hanya menatap wajah mereka yang sedang tertidur. Namun, tak lama kemudian, Ye Xueyin terbangun. Wajahnya tersenyum saat melihat Xiao Tian menatapnya. "Sudah berapa lama kau bangun?" "Beberapa menit yang lalu," jawab Xiao Tian. Ye Xueyin memeluk lengan kanannya lebih erat dan tersenyum senang. "Ibu suka kalau kita tidur bersama seperti ini." "Aku juga." Setelah berkata demikian, Xiao Tian mencium keningnya. "Kalian berdua sudah bangun." Ye Qingyu berbicara setelah terbangun. Setelah mendengar perkataannya, Xiao Tian dan Ye Xueyin menoleh ke arah Ye Qingyu. "Qingyu, apakah tidurmu nyenyak?" tanya Ye Xueyin. "Ya." Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Alih-alih bangun dari tempat tidur, mereka terus berbaring di tempat tidur dan mengobrol dengan gembira. Mereka mengobrol selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya Xiao Tian berkata, "Ayo bangun dari tempat tidur. Aku harus mandi sekarang karena aku harus pergi nanti. Apakah kamu akan pergi ke rumah wanitamu yang lain?" Ye Xueyin bertanya. Mereka hanya menghabiskan waktu bersama selama beberapa jam setelah berpisah selama beberapa hari, jadi Ye Xueyin merasa sedih setelah mendengar kata-katanya. "Ya, aku ingin pergi ke rumah si Fei." Karena mereka tahu bahwa dia memiliki wanita lain, Xiao Tian tidak berbohong kepada mereka.
Apakah kamu akan tidur di rumahnya nanti? Ye Qingyu bertanya. Dia baik-baik saja jika Xiao Tian hanya ingin bertemu mereka, tetapi dia berharap dia akan pulang nanti karena dia masih ingin menghabiskan waktu bersamanya. Aku tidak tahu. Xiao Tian benar-benar tidak tahu apakah dia akan tidur di rumah si Fei atau tidak. Bisakah kamu pulang nanti? Ye Qingyu tidak melarangnya untuk menghabiskan waktu dengan wanita-wanitanya yang lain, tetapi sudah lama sejak mereka bersenang-senang bersama. Xiao Tian tidak langsung menjawab dan hanya menatap wajah bibinya. Ia menatapnya sekitar 5 detik sebelum mengalihkan pandangannya dari bibinya ke ibunya. Seperti Ye Qingyu, Ye Xueyin juga berharap agar ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Tian. Karena mereka adalah satu-satunya keluarga dan juga wanitanya, Xiao Tian pun menyetujui perkataan mereka. Baiklah, aku akan pulang nanti, tetapi aku tidak tahu jam berapa aku akan pulang. Tidak apa-apa, mereka sudah senang ketika Xiao Tian memutuskan untuk menyetujui permintaan mereka, jadi mereka tidak memaksanya untuk pulang cepat karena bisa membuatnya marah nanti. Xiao Tian tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Karena itu, ia langsung bertanya, jadi, apakah kalian berdua sudah memutuskan apakah kalian setuju untuk tinggal bersama dengan wanita-wanitaku yang lain atau tidak? Jika kalian berdua setuju, aku akan mulai mencari rumah besar. Kita bisa menjual rumah ini nanti. Ye Xueyin dan Ye Qingyu terdiam beberapa detik setelah mendengar perkataannya. Mereka telah memikirkan dan mendiskusikannya sejak Xiao Tian pergi ke Beijing. Memang benar bahwa mereka akan dapat melihatnya atau menghabiskan waktu bersamanya setiap hari jika mereka tinggal bersama dengan wanita-wanitanya yang lain, tetapi juga akan sulit bagi mereka untuk bermesra-mesraan dengannya. Xiao Tian mengalihkan pandangannya dari bibinya ke ibunya. Jadi, bisakah kau memberi kami beberapa hari lagi untuk memikirkannya? Karena itu adalah keputusan yang penting, Ye Qingyu ingin memikirkannya lebih hati-hati. Lagi, jawab Xiao Tian dalam benaknya. Karena Xiao Tian tidak dapat memaksa mereka untuk membuat keputusan dengan cepat, ia hanya dapat menyetujui kata-kata bibinya. Baiklah, tapi tolong jangan terlalu lama. Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Aku mandi dulu. Setelah berkata demikian, Xiao Tian pun menuju kamar mandi. Seperti biasa, ia hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan mandinya. Saat memasuki kamarnya, ia melihat bibi dan ibunya masih duduk di ranjang. Saat ini, Xiao Tian hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggangnya. Saat Xiao Tian menyadari ibu dan bibinya menatapnya, wajahnya pun tersenyum, dan ia berjalan ke arah mereka sebelum akhirnya mencium kening mereka. Setelah mencium kening mereka, Xiao Tian berjalan menuju lemari dan mulai memilih pakaian yang akan dikenakannya. Meski ingin mengenakan pakaian, Xiao Tian tidak meminta ibu dan bibinya untuk pergi karena mereka sudah sering melihat tubuhnya yang telanjang. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Apa ada yang ingin kalian katakan padaku? Setelah berkata demikian, Xiao Tian mulai memilih pakaian untuk dikenakannya lagi. Karena ibu dan bibinya tidak menjawabnya, Xiao Tian menoleh ke arah mereka selama 2 detik sebelum akhirnya memilih pakaian lagi. Xiao Tian menghentikan apa yang sedang dilakukannya saat bibinya tiba-tiba memeluknya dari belakang. Ada apa? Alih-alih menjawab, Ye Qingyu malah memeluknya lebih erat. Jangan khawatir, aku janji, aku akan pulang nanti. Saat ini, Xiao Tian mengira bibinya tidak ingin berpisah dengannya. Meskipun Xiao Tian sudah memilih pakaian yang akan dikenakannya, tetapi dia tidak jadi memakainya karena bibinya masih memeluknya dari belakang. Setelah memeluknya selama beberapa detik, Ye Qingyu menghentikan pelukannya. Dan seperti sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun. Tingkah laku bibinya yang aneh membuat Xiao Tian menoleh. Ia menatap mata bibinya selama beberapa detik sebelum akhirnya menariknya ke arahnya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menempelkan bibirnya ke bibir bibinya. Karena Ye Qingyu tahu bahwa Xiao Tian akan mencium bibirnya, tindakannya tidak mengejutkannya. Awalnya, Xiao Tian tidak berniat untuk berciuman mesra dengannya, tetapi saat ia bisa merasakan bibir lembut bibinya, hasrat untuk berciuman ala Prancis muncul dalam dirinya. Karena alasan ini, Xiao Tian mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulut bibinya. Tentu saja, Ye Qingyu menyambutnya dengan senang hati. Ia tidak hanya langsung membuka mulutnya saat Xiao Tian mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, tetapi begitu lidahnya berada di dalam mulutnya, ia menyambutnya dengan melilitkan lidahnya dengan lidahnya. Saat Xiao Tian dan Ye Qingyu berciuman dalam, Ye Xueyin menatap mereka dengan saksama. Tentu saja,
Ia juga ingin berciuman panas dengannya, tetapi karena Xiao Tian sedang berciuman ala Prancis dengan adik perempuannya, ia memutuskan untuk tidak mengganggu mereka. Namun, semakin lama ia melihat mereka berciuman dengan penuh gairah, keinginan untuk berciuman dengannya semakin besar. Karena alasan ini, ia bangkit dari tempat tidur dan berdiri di samping mereka, menunggu giliran untuk menciumnya. Ketika Xiao Tian melihat ibunya berdiri di samping mereka, ia tahu apa yang ada dalam pikiran ibunya. Karena alasan ini, ia melepaskan ciumannya dan menatap ibunya, "Ibu, kemarilah." Tanpa menunggu sedetik pun, Ye Xueyin berjalan mendekatinya dan mencium bibirnya.